Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMet. Kali ini kita akan membahas materi matematika STIS, tepatnya itu tentang materi baris dan deret, geometri dan aritmatika, ya. Nah, di sini udah ada ringkasan atau rangkuman dari materi tersebut. Yang pertama ini tentang aritmatika, kemudian deretnya, kemudian baris geometri. Nah, untuk lengkapnya silakan adik-adik unduh nanti atau download nanti di link video ini pada bagian deskripsinya ya. Nah, silakan lihat aja di situ, nanti ada link yang kakak sediakan untuk mengunduh materi ini. Jadi tinggal baca aja ya. Dan soalnya juga bisa diunduh ya, soal pada video ini. Jadi nanti silakan diunduh aja dan baca serta kerjakan soalnya lagi ya. Nah, agar tidak terlalu lama, kita langsung aja coba bahas soal-soal kita pada video kali ini. Oke, sekarang kita di soal nomor 1, yaitu soal STIS tahun 2005. Nah, katanya di sini apa? Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan 4n kuadrat tambah 5n. Selisih suku ke-20 dengan suku ke-15 adalah. Nah, jadi di soal ini dikasih tahu deret ya, dikasih tahu deret, rumus deretnya, ditanya barisnya. Di mana di sini yang ditanya adalah baris ke-20 dan baris ke-15 ya, lalu dikurangkan dia. Nah, jadi kalau ini dengan cara biasa ini agak panjang penyelesaiannya, tapi nggak punya triknya. Jadi triknya seperti ini bunyinya ya. Ini triknya. Oke. Ya. Jika ada ya rumus deret ya, rumus deret. Nah, lalu ditanya baris, maka turunkan ya, turunkan dan jumlah koefisien sama. Nah, maksudnya apa nih? Triknya nih, ya. Kakak kotakin dulu biar nggak lupa, ya. Nah, maksudnya gini. Jadi kan kita ada rumus Sn di sini, rumus deret ya. 4n kuadrat ditambah 5n. Ini kita turunkan. Kita turunkan dia. Kita turunkan ini menjadi apa? Menjadi UN. Nah, jadi Sn jadi UN turunannya gitu. Nah, ini kita turunkan lagi. 4 kali 2, 8n. Nah, 8n ya. Nah, tadi kan di sini ada jumlah koefisien sama. Jumlah koefisien. Coba amati di sini. Jumlah koefisiennya pada soal kita. Ini kan 4 plus 5 ya koefisiennya. Itu 9. Nah, sementara kita di sini masih 8 ya koefisiennya. Berarti supaya sama, tambahi berapa? Tambahi 1. Kenapa? Karena ini coba tambah ini 8 plus 1 berapa? 9. Sama kan? Nah, jadi wajib koefisiennya itu harus sama. Nah, untuk triknya gitu ya. Nah, jadi kita udah bisa hitung nih U15 dan U20-nya. U20 kita adalah 8 ya kali 20 tambah 1. U15 kita adalah 8 kali 15 tambah 1. Nah, ini kita hitung aja berarti 8 kali 20, 160 tambah 1, 161. 8 kali 15, 120 tambah 1, 121. Lalu kita kurangkan, ini 0, ini 4, ini 0 ya. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah 40 di sini. A ya. Nah, gimana bisa memahami trik cepatnya? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang kedua. Nah, sekarang kita di soal yang kedua, yaitu soal STIS tahun 2006. Kita baca lagi nih. Suku kelima dari suatu barisan geometri adalah 32 dan suku ketujuh adalah 128. Jika rasio barisan merupakan bilangan positif, maka jumlah 5 suku yang pertama adalah, nah jadi yang ditanya jumlah 5 suku yang pertama. Nah, kita tulis dulu datanya apa aja di soal ini. U5 itu 32, kemudian U7 itu 128. Nah, yang ditanya S5. Oke, ini adalah baris geometri ya, barisan geometri. Nah, jadi langkah pertama, jika ada U 2 buah seperti ini dikasih tahu di dalam soal, kita cari dulu R-nya. Trik mencari R-nya tuh seperti ini. Nah, kita akarin. Ya, yang selanjutnya dibagi yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kan yang selanjutnya itu U7, yang sebelumnya itu U5. Oke. Nah, kemudian pangkatnya dikurangin nih, 7 kurang 5. Ya, indeksnya dikurangin. Jadi R, ini berarti 2. Nah, biasanya 2 nggak ditulis ya, tapi ini kalau tulis saja. 128 bagi 32 itu 4 ya. Karena 4 kali 32 itu 128. Berarti R-nya adalah 2. Nah, jadi rasionya udah dapat nih. Nah, tinggal cari cari A-nya ya. Cari A-nya itu pakai aja U5.
ya U5 sama 32. Kenapa? Karena kalau U7 terlalu besar nilainya. Nah, ingat lagi baris baris geometri, ya. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Itu ya, itu rumusnya. Berarti ini apa? 32 sama dengan A, di mana R-nya tadi 2, ini 5 kurang 1. Berarti 32, A 2 pangkat 4. Nah, berarti 32 per 2 pangkat 4, 16 ya, sama dengan A. Berarti A-nya adalah 32 bagi 16 itu 2. Nah, jadi A-nya udah ketemu, R-nya udah ketemu, tinggal cari aja S5-nya. Nah, S5 sama dengan, apa rumusnya? Untuk geometri, A, R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini adalah rumus kalau R-nya lebih dari 1. Ya, rumus geometri itu ada 2 Sn-nya. Yang lebih dari 1 dan kurang dari 1. Karena ini rasio kita adalah 2, berarti itu lebih dari 1. Nah, S5 sama dengan A-nya 2, kemudian ini juga 2, kemudian di pangkat 5 kurang 1 per 2 kurang 1. Kurangi 1 itu, ini 1 habis ya, artinya nggak ada ngaruhnya. Berarti tinggal 2. Ini 2 pangkat 5, berarti 32 ya, 32 kurang 1. Berarti S5 sama dengan 31. Berarti hasilnya 62. Nah, jadi jawabannya itu adalah 62. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Sekarang kita di soal nomor 3, yaitu soal STIS tahun 2007. Nah, kita baca lagi ya. Jumlah tak hingga dari deret geometri adalah 81 dan dan suku pertamanya adalah 27. Jumlah semua suku bernomor genap deret tersebut adalah. Nah, jadi kita punya pertanyaan katanya jumlah semua suku bernomor genapnya. Jadi kalau kita misalin gini, misal ya. Misal barisannya itu U1, U2, U3, U4, ya, U4, U5, U6, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud sebagai jumlah suku bernomor genap itu adalah U2 tambah U4 tambah U6 tambah seterusnya. Nah, jadi dia yang bernomor-nomor genap itu yang kita jumlahkan sampai yang terakhir. Oke, itu maksud dari soal ini. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, kita coba lihat tuh ya. Katanya di sini S tak hingganya itu adalah 81 jumlahnya. Oke. Di mana suku pertamanya atau A-nya di sini adalah 27. Ya, 27 suku pertamanya. Coba ingat lagi rumus deret tak hingga. S tak hingga itu rumusnya apa? A per 1 kurang R ya, 1 kurang R. Oke. Berarti di sini kita bisa ganti 81, di mana A-nya 27, 1 kurang R. Kita cari R-nya dulu ya, dengan menggunakan ini. Berarti kita kali silang, kita kali kemari, 81 kurang 81R sama dengan 27. Di sini min 81. R sama dengan 27 kurang 81. Nah, berarti R 27 kurang 81 per minus 81. Nah, nanti dapat R-nya itu adalah, ini jawabannya 2/3 ya. 2/3 kalau kita kurangkan. Oke? Nah, sekarang kita coba lagi lanjut ya. Nah, ini ada triknya. Biar nggak terlalu lama mengerjakannya, ini ada triknya. Oke? Nah, triknya gimana? Ini dia triknya. Kita tulis dulu ya. S tak hingga sama dengan AR per 1 kurang R pangkat 2. Ini adalah trik ketika kita bicara tentang deret geometri tak hingga, di mana yang mau dijumlahkan itu adalah yang genap. Jadi kalau nggak genap jangan pakai rumus ini ya. Nah, oke, ini triknya. Jadi S tak hingganya sama dengan A-nya berapa? A-nya 27. R-nya berapa? R-nya 2/3. Nah, per ini 1 kurang 2/3 pangkat 2. Berarti ini kita coret mati, tinggal 9 kali 2, 18 per 1 kurang. Ini 4/9 ya. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Berarti ini 18 per, ini 9 kali 1 kurang 4, 5. 5/9. Berarti 18 kali 9/5. Nah, jadi jawabannya berapa? Itu nanti 32, 2/5. Jawabannya ya. Nah, nanti silakan kalikan sendiri. 18 kali 9 itu berapa ya? Hasilnya 162 ya, dibagi dengan 5. Nah, ini kalau ada dikalikan nanti 162/5. Nanti jawabannya ini ya. 32, 2/5. Nah, jadi jawabannya itu adalah A, 32, 2/5. Oke, bisa dipahami ya. Ini triknya, jangan lupa ya, kalau kotakin lagi. Nah, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya.
Sekarang kita di soal nomor 4 yaitu solstice tahun 2011. Nah, coba Derik perhatikan sekalian di sini. Nilai dari 26 pangkat 2 dikurang 25 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 dikurang 23 pangkat 2 ditambah titik-titik. Selanjutnya itu artinya ya, sampai yang terakhir itu adalah 1 pangkat 2 di situ ya. Nah, jadi kalau kita coba pangkatkan ini satu per satu, ini nggak akan mungkin siap nih ya. Sementara waktu ujian itu kan singkat gitu ya, sekitar 1 sampai 2 menit untuk satu soal. Nah, jadi ini butuh cara cepatnya tentunya. Gimana konsepnya? Kita butuh cara cepat yang seperti ini. A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A kurang B, A tambah B. Ya, atau juga bisa kita balik ya. A tambah B, A kurang B itu sama aja ya. Nah, jadi di sini coba perhatikan yang barisan pertamanya nih ya. Ini kan 26 pangkat 2 dikurang 25 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 dikurang 23 pangkat 2 ditambah seterusnya itu sampai dia 4 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini kan bisa kita buat sesuai dengan rumus tadi. Ini rumusnya ya. Ini yang kakak kotakin ini. Ini bisa dibuat menjadi apa? Menjadi seperti ini. 26 tambah 25 ya, 26 kurang 25 ya. Kita pakai yang ini ya, yang bawah. Nah, kemudian nih tambah, ini sama aja 24 tambah 23 dikali 24 kurang 23 dan seterusnya sampai dia ini 4 tambah 3 4 kurang 3 tambah 2 tambah 1 2 kurang 1 sama dengan titik-titik itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan ini 1 nilainya ya. Ini 1. Ini juga 1 nilainya. Ini juga 1. Ini juga 1 nilainya. Nah, sementara kan tanda kurung ini kan artinya kali. Nah, kalau kita kali kan berarti kan tetap lagi ya kan, kalau kali dengan 1. Berarti kan ini 26 tambah 25 ya. Kemudian tambah yang ini ya, 24 tambah 23 titik-titik ya, tambah ya kali 1 tetap ya. Berarti ini 4 tambah 3. Nah, ini juga tetap tambah 2 tambah 1 sama dengan titik-titik. Nah, dari sini kita udah nampak ini adalah suatu barisan ya. Barisan yang hitung mundur kita bilang. Dimulai dari 26 sampai 1. Atau bisa juga kita balik ya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai yang terakhir itu adalah tambah 26 sama dengan sekian. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ya, ini kan adalah baris aritmatika ya. Dari mana taunya aritmatika? Karena selisihnya ini adalah 1. 1 ya, selisihnya 1. Oke? Nah, di mana A-nya itu adalah 1, B-nya juga 1. Nah, jadi ini ya, kita jumlahkan pakai rumus aritmatika. Masih ingat kan rumus aritmatika? Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, atau bisa juga kita pakai rumusnya yang seperti ini. Sn sama dengan N per 2, A ditambah U terakhir. Ya. Nah, jadi kita pakai yang ini ya, biar cepat ya. Jadi S26, kenapa S26? Karena ada 26 bilangan. 26 per 2, A-nya itu 1 ditambah U terakhirnya. 26 ya, 26 ya. U terakhirnya 26. Sehingga nih 13 ya kan, 26 bagi 2, ini 27. Nah, kalau kita kalikan ini 13 kali 27, 351. Nah, jadi jawabannya itu adalah A, 351. Nah, jadi rumus yang kita pakai tadi rumus yang ini ya. Nah, ini rumus lebih praktis ya daripada yang satunya lagi, daripada yang ini ya. Nah, tapi rumus ini untuk kalau ada nilai A-nya dan nilai terakhirnya dikasih tahu gitu ya. Nah, seperti ini kan nilai awalnya itu 1 kan, nilai terakhirnya itu 26. Jadi kita bisa pakai rumus ini kalau seperti itu kondisinya. Tapi kalau misalkan enggak, ya jangan gitu ya. Nah, oke. Bisa dipahami? Kita coba lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, sekarang kita di soal nomor 5 yaitu solstice tahun 2017 ya. Nah, kita coba baca dulu soalnya di sini.
Nilai suatu mata pelajaran dari 25 siswa mengikuti deret aritmatika dengan nilai tertinggi 97 dan nilai rata-rata 68. Nilai terendah siswa tersebut adalah, nah, jadi di sini banyak siswanya itu 25 ya. Kemudian nilai tertingginya 97. Nah, jadi karena ini baris aritmatika ya, baris aritmatika itu kan kira-kira seperti ini ya, baris arit ya, aritmatik. Nah, ini ada U1, kemudian ada U2 sampai dia U25. Artinya siswa yang ke-25. Di mana nilainya itu 97 ya, yang tertinggi. Ini yang ditanya. Oke. Nah, kemudian di sini ada rata-rata ya, rata-rata. Rata-rata itu kan masih ingat ya, konsepnya X bar ya seperti ini. U1 tambah U2 sampai yang ke U25. Artinya nilai-nilai dari siswa ini dijumlahkan seluruhnya ya, itu rata-rata. Dibagi dengan 25. Nah, di sini rata-ratanya dikasih tahu 68. Jadi tinggal masukin aja 68. Ini kita bilanglah P ya. Kita nggak tahu tuh totalnya berapa ya. Kita bilang P aja. Per 25. Jadi P-nya berapa? 68 kali 25 itu jawabannya 1700. Nah, oke. Itu dia. Yang berikutnya setelah kita hitung rata-ratanya, coba kita gunakan rumus aritmatikanya. Nah, masih ingat kan rumus aritmatika? Nah, rumus aritmatika itu ada dua penulisan atau dua rumus kita buat di sini. Sn sama dengan, rumus yang pertamanya ini N per 2 ya, A ditambah U terakhir. Nah, atau bisa juga Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, mau pakai rumus yang manapun ya sama aja. Tapi kita pakai rumus yang ini ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai rumus yang ini, nanti kita nggak tahu berapa nilai A-nya di sini ya kan. Sorry, bukan berapa nilai A-nya. Ini akan repot gitu ya. Ini lebih repot. Nah, ini lebih repot ya. Ya, bukan nggak tahu ya. Nah, jadi kita pakai yang ini. Nih ya. Nah, disarankan pakai ini. Oke. Nah, jadi Sn N per 2 A ditambah U terakhir ya, dimana Sn-nya itu berarti S25 ya. Kenapa S25? Karena ada 25 siswa jumlahnya ya. Nah, berarti ini 25 per 2 A-nya itu yang ditanya A atau U1 ditambah U terakhir 97. Nih U terakhir nih. Ini U terakhirnya, UT kita singkat ya. Nah, S25 itu berapa? 1700. Dari mana taunya? Ini dia S25 nih. S25 ya. Nah, P itu kan ini ya. U1 tambah U2 tambah U3 sampai U25 itu adalah P kita sebut tadi ya. Di mana itu adalah jumlah dari 25 nilai-nilai siswa tadi ya. Nah, berarti ini apa? 25 per 2 ya. Sorry, seharusnya kakak kali lagi ya. Nah, A tambah 97 kita tulis lagi ya. Nah, ini kita kali ke sini. Berarti 3400 nih ya. Nah, ini 25 A ditambah 97. Oke. Nah, jadi 3400 sama dengan 25A ditambah 25 kali 97. Nah, 3400 ya. Berarti kan ini kalau dipilih kurang ya, kurang. Nah, 25 kali 97. Nah, itu jawabannya 2425 ya, sama dengan 25A. Berarti A sama dengan 3400 kurang 2425 dibagi 25 ya. Dibagi 25 dia. Oke. Nah, ini tinggal dikurangkan aja lalu dibagikan, nanti jawabannya itu 975 ya. Kalau dikurangin ya. 975 dibagi 25 ya. Dibagi 25 sama dengan 39. Nah, jadi jawabannya itu adalah J39. Oke? Bisa dipahami? Nah, demikian pembahasan kita untuk soal matematika STIS-nya dengan tema baris dan deret ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Boleh request materi ya, agar bisa kita buatkan, agar kakak bisa buatkan materinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.